sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa limit pinjaman di awal bisa sebesar ini? Nah, kalau kalian mendapatkan limit persetujuan di awal isi cash yang besar seperti ini, bukan berarti itu tanpa risiko ya teman-teman. Limit besar itu risikonya juga besar. Aplikasi pinjaman yang satu ini limitnya memang sulit ditebak. Bahkan sampai sekarang saya sendiri belum bisa menganalisa faktor apa saja yang menyebabkan persetujuan dan penolakan di aplikasi pinjaman yang satu ini. Nama aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjaman EasyCash. Kita akan bersama membahasnya pada video kali ini. Aplikasi EasyCash ini memang seperti yang kita tahu keberadaannya sudah cukup lama ya teman-teman. Hampir sama dengan aplikasi yang lain seperti Kredit Pintar dan Rupiah Cepat. Pengisian datanya pun juga cukup simpel. Kita hanya butuh foto identitas dan beberapa pengisian informasi pribadi yang lain. Tapi untuk tingkat persetujuan saya rasa lebih mudah di Kredit Pintar ataupun Rupiah Cepat daripada aplikasi EasyCash ini. Ini menurut pendapat pribadi saya. Aplikasi EasyCash ini bukanlah tipe aplikasi yang bisa diajukan di awal ketika kalian baru mencoba menggunakan layanan pinjaman online. Jadi peluang persetujuan di aplikasi ini lebih besar ketika kalian sudah punya kredit poin atau riwayat pembayaran di aplikasi yang lain. Biasanya kalaupun di ACC di aplikasi ini tanpa riwayat pembayaran di aplikasi lain, itu biasanya limitnya kecil ya teman-teman. Untuk limit awal itu sekitar 1 sampai 1,5 juta itu sudah bagus. Nah, untuk limit EasyCash yang saya tampilkan ini adalah limit persetujuan awal sebesar Rp7.500.000. Lumayan besar bukan? Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa limit pinjaman di awal bisa sebesar ini? Ini dikarenakan karena kredit poin di aplikasi yang lain itu sangat bagus. Jadi yang punya limit EasyCash ini sebelumnya memang sudah pernah di ACC dan ada histori pembayaran di aplikasi yang lain seperti Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Ada Kami, KT Akilat, Julo, Kredivo, dan beberapa aplikasi legal yang lainnya. Maka secara otomatis di EasyCash ini akan mendapatkan limit persetujuan awal yang besar. Dengan catatan harus diajukan dengan nomor pengajuan dan perangkat yang sama. Jadi limit besar seperti ini bukanlah karena pengisian datanya yang bagus atau penghasilan kita isi dengan nominal yang besar ataupun form pengisian opsional kita lengkapi, bukan seperti itu ya teman-teman, tapi karena kredit poin yang sudah cukup tinggi di aplikasi lain. Karena hampir semua aplikasi pinjaman online yang legal itu sekarang sudah tergabung di AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi secara otomatis kalau histori kalian bagus, maka semakin mudah juga untuk mengajukan di aplikasi pinjaman online lain dengan peluang persetujuan yang besar. Nah, kalau kalian mendapatkan limit persetujuan di awal EasyCash yang besar seperti ini, bukan berarti itu tanpa risiko ya teman-teman. Limit besar itu risikonya juga besar kalau kalian ambil semua limit pinjaman tersebut. Biasanya kalau limit besar itu kita ambil semuanya, resikonya ketika pembayaran cicilan kalian sudah lunas, pengajuan berikutnya akan berpotensi di reject oleh sistem. Meskipun nggak semuanya, tapi peluang reject itu kemungkinannya lebih besar daripada di ACC kembali. Nah, jadi lebih baik saran saya ambil pinjaman seperlunya saja ya teman-teman, dan buat tenor pinjaman minimal 4 kali cicilan. Nah, kalau kita ambil 4 kali cicilan, biasanya nanti setelah cicilan kedua, sisa limit pinjaman itu bisa kita cairkan lagi. Jadi lebih tepatnya kita ambil 2 pinjaman. Nah, cara seperti itu lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya reject system ketika pengajuan pinjaman berikutnya. Daripada kalian ambil semua limit pinjaman, tapi ketika cicilan kalian sudah lunas tidak bisa diambil lagi. Oke teman-teman, jadi sebelum mengambil limit pinjaman di EasyCash ini, sebaiknya kalian juga pikir-pikir ulang dulu. Kalau bisa dipinjam sesuai kebutuhan saja. Karena aplikasi ini bunganya lumayan tinggi menurut saya. Untuk pinjaman Rp7.500.000 itu kalau di total semua pembayarannya dalam 6 kali periode cicilan itu sebesar Rp11.610.000. Jadi bunganya itu sekitar Rp4.110.000. Nah, jadi itu sebabnya kalian ambil pinjaman sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, di sini kalian bisa menentukan sendiri berapa nominal pinjaman yang akan kalian ambil dan juga berapa periode tenor yang akan kalian ambil.
Di sini kalian tinggal geser saja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke teman-teman, kalau kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini, saran saya tunggu kredit poin kalian bagus dulu di aplikasi lain dengan cara membayar tagihan tepat waktu, biar kalian bisa mendapatkan limit pinjaman yang besar di aplikasi EasyCash ini. Nah, kalau kalian punya pendapat lain tentang aplikasi EasyCash ini, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tetap semangat, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.